Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Kemarin zakat, perdagangan, emas, perak, buah-buahan semua sudah. Sekarang bab berikutnya mengenai zakat fitrah. Halaman pinten niki saniki? 240 sekian. Ini dan Patris. Mundur 235. Beda kita habis zakat fitrah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tajibu zakatul fitri wa yuqalu laha zakatul fitri al-hilqah bisalasati asya al-islam fala fitrata ala kafirin asliyin illa fi raqiqihi wa qaribi al-muslimin wa bi ghurubi samsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Fasal dan wajib mengeluarkan zakat fitrah, dan zakat fitrah biasanya diucapkan zakat sebagai upaya membersihkan diri, alias untuk mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping ini juga zakat fitrah ini sebagaimana sujud sahwi dalam sholat. Sebagaimana sujud sahwi dalam sholat untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam sholat, itu juga zakat fitrah ini juga untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam puasa kita. Nah, zakat fitrah ini hukumnya wajib dengan sebab adanya 3 hal, alias orang yang wajib membayar zakat fitrah ini adalah ada 3 hal. Yang pertama Islam, sehingga orang kafir asli, mengasli kafir tidak wajib untuk membayar zakat fitrah kecuali membayarkan zakat budaknya yang Islam atau kerabatnya yang Islam. Maka nanti dia wajibnya karena untuk membayarkan daripada budak atau kerabatnya yang Islam. Karena di antara sebab-sebab wajibnya nafkah yaitu mempunyai budak dan kerabat. Tapi nanti kerabat di sini hanya antar orang tua ke atas dan anak ke bawah saja. Ini yang wajib untuk adanya saling menafkahi di antara mereka. Kemudian sebab yang kedua, menjumpai terbenamnya matahari pada hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Jadi dia menjumpai terbenamnya matahari pada hari yang terakhir dari bulan Ramadan.
Sehingga maka zakat fitrah itu wajib dikeluarkan dari orang yang meninggal dunia sehabis terbenamnya matahari. Orang-orang yang wafat setelah maghrib, berarti malam hari raya. Malam hari raya. Kok meninggalnya setelah maghrib, maka wajib dizakati, wajib mengeluarkan zakat fitrah untuknya bagi keluarganya, itu orang yang wajib menafkahinya. Sebaliknya tidak wajib dikeluarkan dari seorang anak yang lahir sehabis terbenamnya matahari. Kalau lahir bar maghrib, nak mati bar maghrib, wafat habis maghrib, wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau masalah kelahiran, lahir habis maghrib, bayi yang lahir habis maghrib tidak wajib untuk dibayari zakat. Begitu juga kalau meninggalnya sebelum maghrib, Barasar meninggal nggak menjumpai tenggelam matahari juga tidak wajib. Tapi kalau lahir sebelum maghrib baru nanti wajib. Barasar brojol lahiran, maka dia orang tuanya wajib membayari zakat fitrah. Gitu. Berarti dia kan nanti akan menjumpai tenggelamnya matahari walaupun sesaat. Tapi nak pas Allah wow, berarti menjumpai belum kelewatan, tenggelam dulu baru gitu. Jadi syarat yang pertama Islam, syarat yang kedua orang-orang yang menjumpai tenggelamnya matahari. Kemudian yang ketiga terdapat kelebihan dari nafkah makanan pokok untuk dirinya dan untuk keluarganya yang wajib dinafkahi pada hari raya, baik malam harinya atau siang harinya, sehari semalam itu ya. Jadi siapa saja, sehingga nanti kadang-kadang orang juga wajib membayar zakat, juga berhak membayar, juga berhak menerima zakat akhirnya. Karena untuk yang wajib ini tidak harus betul-betul orang kaya. Yang penting sehari semalam dia punya bekal untuk cukup makan dirinya dan makan keluarganya, maka orang tersebut sudah terkena kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Jadi syarat untuk bayar zakat fitrah ini tidak harus disyaratkan betul-betul orang yang mampu sisa hartanya turah maturah, tidak. Walaupun nanti setelah bayar habis, wis notok pas, kayak bayar, dia tetap bayar. Cuma nanti kan dia juga akhirnya berhak mendapatkan zakat fitrah. Tapi masalah kewajibannya tetap. Bahkan walaupun sisanya itu sebagian, tidak sampai genap seukuran pembayaran zakat fitrah, sebagian pun itu wajib nanti dikeluarkan. Jadi syarat seseorang wajib bayar zakat fitrah ada 3 ini: Islam, kemudian menjumpai tenggelamnya matahari. Sehingga di sini tidak disyaratkan harus balik, sehingga anak kecil baru merojol pun nanti tetap wajib dizakati fitrah. Cuma nanti yang wajib membayar adalah orang yang wajib menafkahinya. Kemudian yang ketiga mempunyai kelebihan
nafkah untuk dirinya dan keluarganya atau orang-orang yang wajib dia nafkahi. Kok sisa untuk sehari itu aja, sehari semalam itu aja kok sisa, wajib sisanya itu wajib dibayarkan untuk zakat fitrah. Saiki sing belas sedina gak duwe panganan belas ketoke nggih pun. Ya ada tapi ketoke susah dicari. Sekarang orang nggak punya aja makan 3 kali. Dikatakan orang nggak punya kadang makan 3 kali. Saiki sing goleki sing betul-betul nggak punya angel. Kemudian selanjutnya wa yuzaki asasu an nafsihi wa aman talzamu. Di samping seseorang itu berkewajiban membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri, ya. Dia juga wajib membayar zakat fitrah untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi, termasuk istri. Jadi istri itu dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, sing wajib suaminya. Bahkan walaupun seandainya suaminya nggak mampu, istrinya mampu, tetap suami yang bayar. Kalau nggak mampu berarti yang nggak bayar, dan istri tidak wajib bayar walaupun suami tidak membayarkan. Tapi ini selagi dalam koridor kalau sang istri ini masih berhak untuk dinafkahi, alias istri yang tidak membangkang. Nah, karena dengan membangkangnya istri kepada suami ini menyebabkan gugurnya nafkah. Sehingga kalau gugurnya nafkah, maka gugur juga kewajiban untuk membayar zakat fitrahnya. Jadi kalau seandainya istri mau mengeluarkan, ya monggo. Tapi bagi dia tidak wajib. Ya. Istrinya kaya, suaminya apa adanya. Nah, ini untuk bayar zakat fitrah nggak mampu. Ya, seandainya istrinya sudah manutan, sudah tidak berengkelean, dia nggak mengeluarkan zakat, nggak dosa. Orang saya nggak wajib, yang wajib suami saya. Ini kalau mau preto, tapi yo mosok. Lah, di antara yang wajib dinafkahi kan tadi kalau kerabat itu antar anak dan orang tua, gitu saja. Sehingga keponakan, paman, anak paman, ya anak paman keponakan. Itu tidak wajib, ya, tidak wajib membayarkan zakat untuk mereka. Tapi kalau kita membayarkan, ya monggo. Cuma nanti kalau kita membayarkan zakat orang lain, kalau dalam kondisi orang lainnya itu sudah dewasa, kita harus ngomong terlebih dahulu, ya, beri izin terlebih dahulu. Jangan dibayarkan terlebih dahulu baru ngomong. Kalau dibayarkan terlebih dahulu baru ngomong, nanti belum dianggap dia sah membayar zakat, sehingga masih wajib membayar zakat. Seandainya anak kita di Jakarta sana, kita bayarkan di sini, ngomong dulu, jangan dibayarkan dulu. Kalau anak kita sudah balik dewasa, nak, kowe nggak usah zakat ning ngono, zakatmu tak tok kene-kene, aman. Walaupun mampu, boleh mengeluarkan zakat untuk orang lain, boleh. Walaupun orangnya mampu, wis gak usah bayar, gua sing bayari, ya. Tapi ngomong, tapi kalau diam-diam jadi pahlawan kesiangan, wabeh sak kampung zakatnya dibayari kabeh, baru ngomong, ya kampung kita sekarang gak usah bayar, tadi malam sudah saya bayarin semuanya. Nah ini belum menggugurkan kewajiban mereka, sehingga mereka tetap terkena kewajiban karena nggak ngomong. Berbeda kalau
yang masih kecil, anaknya cek bayi, nah, bayi diomongin gue gak usah bayar ya, gak iso. Kalau anaknya masih kecil, karena anak kecil kan belum ahli dalam tasarruf, tabarruknya, pembicaraannya belum dianggap sah, sehingga nggak usah izin, gak masalah. Jadi kalau anak kita TK di pondok misalnya langsung dibayari zakat di rumah, nggak usah ngomong, nggak masalah. Tapi kalau anaknya sudah dewasa, sudah balik, nah ini harus kasih tahu dulu baru dibayari gitu. Tadi seseorang wajib membayar zakat untuk dirinya dan orang-orang yang wajib ia nafkahi. Di antara yang wajib nafkahi yang pertama tadi adalah istri. Walaupun istrinya berapa saja, 1, 2, 3, 4, ini semuanya wajib dibayari. Kemudian yang kedua budak, kepemilikan budak. Kemudian yang ketiga antar orang tua terhadap anak atau ke bawah, cucu, cicit. Berarti nanti kakek juga ada kemungkinan berkewajiban membayarkan zakat cucunya. Begitu juga sebaliknya, antar anak ke orang tua ke atas, kakek sampai canggah apa itu masih, karena itu masih ada kaitan saling bisa ada kewajiban untuk menafkahi. Cuman kan dalam bab nafkah itu ada syarat-syaratnya, atau dulu itu sudah pernah kita terangkan. Ketika kapan orang tua wajib menafkahi anak dan ketika kapan anak wajib menafkahi orang tua, itu ada syarat-syaratnya. Lah ketika nanti terkena kaidah wajib seperti itu, maka nanti dalam pembayaran zakat kepada mereka juga hukumnya wajib. Kalau punya, sekarang kalau sama-sama nggak punya, ya jene ya wajib zakat iku we, tapi aku yo ora duwe. Yo wis. Ora duwe malah menerima zakat. Kalau nggak duwe sama sekali loh ini. Cuman kan permasalahannya tadi yang wajib bayar zakat itu bukan betul-betul orang yang mampu, betul. Yang penting satu hari satu malam hari raya itu dia punya kelebihan untuk makan sisa. Lebih sisa itu wajib dibayarkan zakat. Walaupun setelah dibayarkan dia jadi orang miskin, gak duwe apa-apa belas teh. Anak angkat, anak adopsi. Sebenarnya topeni. Enggak wajib itu tabarruk itu namanya. Itu kita sukarela mengurus kepada mereka karena kita tidak terkena koridor aslinya, itu tidak terkena koridor batasan untuk wajib menafkahi dia. Kita menafkahi dia itu enggak wajib, hanya kalau kita sudah janji mau menafkahi berarti ya janji ngopeni wae, ada urusan lain, bukan wajibnya itu bukan dari asli kewajiban nafkahi, termasuk adopsi gitu. Kalau menerimanya barangkali itu kan anaknya orang miskin, apakah ada hak untuk menerima? Iya. Ada. Itu masuk dari orang kaya tadi. Cuma nanti ada batasan orang-orang yang tidak wajib atau tidak berhak menerima zakat. Di antaranya orang yang kebutuhannya sudah dicukupi oleh orang. Nah, itu nanti dia tidak berhak menerima zakat kalau memang kebutuhannya sudah ditanggung. Tapi kalau enggak cukup, tetap sebenarnya sudah ada yang menafkahi tapi enggak cukup. Nah, nanti tetap berhak menerima zakat.
Pripun? Pinjam dulu kemudian datang. Nah, misalnya biasanya orang di perampok gas tanpa bocor pinjam orang. Sebenarnya kalau nggak punya sama sekali nggak wajib. Kalau nggak punya sama sekali nggak usah dipaksakan untuk pinjam. Kalau kita pinjam nanti statusnya berarti kita jadi punya. Jadi nanti jadi wajib akhirnya karena punya. Jauh tak nanggung. Artinya gini, kadang itu kita tuh punya motor, punya apa yang lain, barang-barang yang ada di shopnya. Tapi pada saat itu secara untuk Keuangan. makanan pokok atau uang itu Nggak nggak punya. ada pada saat malam itu. Kebutuhan-kebutuhan yang dipakai sehari-hari nanti tidak termasuk mencegah seseorang itu dianggap fakir atau miskin, sehingga dan tidak dihitung dianggap dalam masalah kebutuhan makanan yang harus dijual. Tidak. Rumahnya tingkat 10, tapi pas belas rabi duit miskin belas, ya wis. Jadi rumah, tapi tempat tinggal yang layak di sini sebenarnya nanti. Tempat tinggal, bahkan perhiasan yang dipakai oleh istri yang sewajarnya itu nggak wajib dijual. Ya wis dipakai biasa aja, kalau nggak punya ya wis nggak wajib zakat berarti. Dan boleh menerima karena tidak. Jadi tempat tinggal, pakaian, perhiasan. Tapi yang belum saya ketemukan ini kendaraan ini. Kalau kendaraan ini termasuk mencegah apa tidak ini? Di sini. Sama aja hewan-hewan. Kami kan satu rumah dengan orang tua. Dan orang tua kan ya nyara sawah gitu kan. Di situ kan kadang apa itu hasilnya sawah kebun itu kan jadikan satu semua di rumah. Terus di selatnya itu nanti kalau mau bayar zakat kan nanti terus diambilkan dari situ. Untuk bagi seorang bapak boleh mengambil tapi sih ya hasil kerjanya orang tua juga ya campur-campur gitu sama saya juga itu boleh nggak bisa kayak gitu diambil dari situ apa Berarti harta gono gini. masih campur dengan orang Ya tidak apa-apa, itu tergantung itu harta siapa. Kalau harta bareng-bareng berarti ya pakai bareng-bareng. Harta gono gini. Harta gono. Sebetulnya itu masih ada hak. Orang nggak ada hak kalau di sini aja Pak, nggak masalah. Masuk anaknya ngelarang atau orang tuanya ngelarang. Berarti Biasanya orang tua yang punya sawah itu kadang walaupun anaknya sudah punya istri, punya rumah sendiri, tetap masih diberi supply. Artinya gas itu kan masih bisa kita gunakan di sana. Ya. Berarti kalau itu sudah diserahkan kepada kita, itu kan jadi milik kita jadinya. Akhirnya berarti kan kalau kita sehari semalam itu cuma sekilo butuhnya, kemudian di rumah ternyata diantar 3 kilo, berarti kan sisa. Nah, itu. Duit 1.000 berasnya 5 kilo pada malam itu. Buat makan misalnya sehari semalam itu sekilo, kemudian buat beli lauk 50.000, kan masih punya sisa lebihan itu. Lah itu lebihannya itu yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah. Nanti seandainya nggak mencukupi, ya seadanya itu. Jadi tidak dipaksakan harus utang sana utang sini. Orang duwe yo wis ora duwe. Ngono. Seandainya kita utang, akhirnya nanti jadi punya. Jadi wajib tuh ini. Walaupun itu hasil utang, karena menurut pendapat yang mutamat, utang itu tidak mencegah seseorang untuk wajib membayar zakat. Jadi walaupun utangnya ini ratusan juta, duitnya mur 10 juta, punya uang 10 juta, tapi utangnya ratusan juta. Seandainya itu buat bayar rumahnya sak motor kabeh tak kabeh. Walaupun seperti ini, bagaimana nih? Tetap wajib zakatnya? Tetap.
ada sebagian pendapat yang mengatakan bisa mencegah daripada zakat, tapi untuk utang-utang yang sudah hal, sudah waktunya bayar. Kadang-kadang kita perusahaan-perusahaan punya uang banyak tapi utangnya kadang-kadang oke juga. Seandainya pas kuwi ditagih entek. Lagi seperti ini piye iki? Atau mungkin buat modal sawah biasanya utang sih. Modal buat utang lagi kok piye iki? Seandainya kebayar utang kok berkurang. Nah, tetap zakat tetap dikeluarkan. Jadi nak campur niku statusnya campur atau wis dikasihkan jenengan apa? Apa titip sik kok bareng-bareng dienggo bareng-bareng. Entah anak entah bapak wis bareng. Setek-tekmu ya wis. Ya. Permasalahannya berarti kan itu di situ kalau apalagi sampai numpuk karung-karung berarti sisa-sisa masisa itu wajib zakat. Kalau masalah wajibnya, kalau masalah apakah harus dari itu, ya terserah. Terserah dari itu modelnya. Ya seperti tadi kalau dia habis mengeluarkan zakat dia jadi orang miskin. Entek, bagaimana zakat entek. Ya. Kan untuk kewajiban zakat kan yang penting tadi itu pada malam hari raya itu dia punya kelebihan untuk makan sehari semalam itu lebih, itu wajib zakat. Nanti definisi fakir miskin akan kita bahas. Sebenarnya wong sing dianggap fakir itu sing kepriye? Wong sing dianggap miskin itu yang bagaimana? Sekarang kita mau mendefinisikan atau mencari saiki wong sing fakir sing kayak apa ya? Termasuk fakir apa ora? Ya. Tidak boleh nanti karena zakat itu untuk 8 asnaf, 8 golongan. Inamas shadaqat lil fuqara, fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, ibnu sabil, warim. Ini aja, atas nama masjid gak ada. Jadi masjid yo infak sumbangan ya, jangan zakat. Zakat ini arahnya ke 8 golongan. Untuk zakat itu sebenarnya untuk mengentaskan kemiskinan, bukan untuk pembangunan. Nah, nanti ada cara, nanti ditahan. Walaupun sebagian ulama nanti ada yang memperbolehkan naklu zakat, memindah zakat ke tempat orang-orang yang di situ ada yang berhak. Tapi ada yang berdapat ditahan, wis dikumpulke wae, engko sewaktu-waktu enek sing miskin mendadak ya kuwi. Jadi tidak harus dihabiskan, tergantung daripada amil nanti. Kalau seandainya nggak ada mustahiknya di kampung tersebut, nggak usah dipaksain, ya ditahan sih. Sugih apa? Nah, nanti kalau seandainya mau kebingungan ditasarufkan, ya pakai pendapat yang boleh naklu zakat, memindah zakat dari tempat pembayarannya. Karena memang aslinya zakat itu kan untuk diambil dari, memang dalam hadisnya itu, referensi hadisnya itu tukhadu min ahliyaihim, kemudian diambil dari orang-orang kaya daerah tersebut dan dibagikan kepada orang-orang fakir daerah tersebut. Sehingga mengikuti hadis ini harus dibagikan kepada daerahnya di situ. Karena yang
sering melihat kehidupan orang-orang kaya di situ adalah orang-orang miskin yang sekitar situ, sehingga ben kebagian, sehingga ben kebagian. Itu dia dibahas bagi habis di lingkungan situ. Ya tadi seperti tadi, ditengok kemaslahatan, ditengok maslahatnya. Secara asli sebenarnya dalam pembagian zakat itu kan tidak harus pukul rata. Dan dalam pembagian zakat itu nanti minimal setiap golongan itu 3 orang kalau ada semua. Jadi kalau misalnya ada di kampung itu ada orang fakirnya, ada orang miskinnya, ada enek sing diutang, enek sing ibnu sabil, maka minimalnya semuanya wajib dikasih. Nah nanti kalau per golongan wajib rata. Misalnya uang zakatnya 3 juta. Di tempat itu ada orang fakir, ada orang miskin, ada yang punya utang. Berarti 3 golongan. Maka 1 juta untuk orang fakir, 1 juta orang miskin, 1 juta untuk orang yang punya utang. Itu wajib rata seperti itu. Cuma nanti pelaksanaannya per individu. Orang miskinnya 10, orang fakirnya 20, sing duwe utang 10. Lah iki bagine tidak harus sama, terserah. Bagine terserah. Tapi seandainya sama juga boleh. Sama enggak apa-apa. Nah, ya ini dia yang harus dipelajari kan, harusnya seperti ini. Cara bagi amil zakat itu harus tahu bagaimana cara pengambilan, kemudian cara pelaksanaan pembagian dan sebagainya. Ini harus betul-betul dipahami. Terus harus tahu kriteria wong sing berhak itu siapa saja dan bagaimana ketentuannya. Karena seperti kemarin, kalau seandainya salah sasaran itu nanti amil nanggung itu. Yang sudah dikasihkan nggak boleh ditarik, tapi boleh ditarik. Ya. Seandainya amil salah sasaran boleh ditarik. Tapi kalau bagi sendiri, bagi orang yang zakat bagi sendiri, maka nanti nggak boleh ditarik dan belum dianggap sah dia membayar zakat. Berarti kudu ngulang. Kalau gerilya sendiri, misalnya saya mau zakat nih, wah ini kalau saya kasihkan amil kurangan nih, saya mau gerilya sendiri, cari sendiri siapa yang berak, door to door cari sendiri. Ya boleh saja, cuma nanti kalau salah sasaran itu nggak bisa ditarik kembali dan kita belum dianggap membayar zakat. Tapi kalau kita serahkan kepada amil, bagi kita aman. Bagi amil, kalau salah sasaran boleh menarik kembali, boleh narik. Weh ternyata wong sugih, weh sing wih karena nggak sah, bisa. Lah sebenarnya orang dianggap orang kaya itu orang yang punya kelebihan atau orang yang cukup punya harta yang cukup untuk makan seumur hidup. Ya, selama 63 tahun minimal. Nah, berarti kalau hartanya tidak cukup untuk makan selama 63 tahun, itu sebenarnya masih kategori orang miskin. Jadi kalau pakai kategori ini, orang miskin itu sebenarnya banyak. Jadi orang kaya itu bukan terusing mega-mega, tapi baru umur 10 tahun wis entek dite, seandainya gak kerja, jibar-jibur mangan nganggur, itu kok uangnya cukup untuk makan seumur hidup, baru itu dikatakan kaya. Itu. Lah ya makanya nanti ada di kita di sini. Halaman berikutnya dalam keterangan itu kalau nanti asnaf. Ya, sekarang kita berapa ukuran wajib membayar zakat fitrah ini berapa ini dari makanan pokok. Dan nanti ini untuk zakat fitrah 3 madhab. Madhab Syafi'i, madhab kita, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad harus berupa makanan pokok. Tidak boleh berupa harganya, tidak boleh diuangkan.
yang membolehkan diuangkan itu hanya mazhab Imam Abu Hanifah. Itu pun nanti harus mengikuti ketentuan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan mazhab Imam Abu Hanifah nanti di harganya bukan pakai harga beras, tapi pakai harga kurma. Dan bukan 2,5 kg, tapi 3 kilo. Gitu. Sehingga kalau minimal kurma itu paling murah 50.000, kalau mau pakai zakat uang itu harusnya 150, bukan 25.000. Iya. Sekarang ini yang salah kaprah ini pakai uang. Sebenarnya mudah aja, ada jalan keluar. Kalau seandainya kadang-kadang orang mau ngeteng-ngeteng beras dari rumah ke masjid males. Lagi kudu panitia atau amil zakat pinter, sediakanlah beras di samping masjid. Transaksinya tapi jangan di dalam masjid. Jadi panitia siapkan penjualan beras di situ. Sehingga nanti orang datang kalau nggak bawa beras suruh beli beras di situ. Yang pertama sudah punya keuntungan dari hasil pembelian beras panitia. Kemudian yang kedua jelas. Kalau di instansi itu kan dipotong gaji pakai uang terus panitia memberikan beras. Ya nggak apa-apa. Berarti kan panitia sebagai wakil untuk membelikan beras. Berarti kan tetap. Berarti kan kalau bawa uang kan harus seukuran kurma tadi. Iya. Jadi kalau orangnya membeli beras kan seukuran harga beras. Nah ini kan tidak menjual beras panitianya, tapi serahkan uang 25.000 nanti panitia mencarikan ke. Ya, itu zakatnya tetap pakai beras kan. Cuman kan kita titip ke panitia suruh nukoki. Gitu. Ya. Kecuali kalau kita pokoknya saya zakat pakai uang. Terserah panitia mau tukoki beras apa ora lagi lah gitu. Nah, tapi kalau jelas-jelas memang akadnya nanti panitia membelikan beras, berarti ini kan secara umum berarti kan maknanya kita menyuruh mewakilkan panitia untuk membelikan beras dan nanti zakatnya pakai beras itu. Gitu. Nah prakteknya memang sudah tahu semua kalau itu diberikan beras oleh panitia atau yang penting zakat pakai uang itu. Seperti itu boleh ya? Ya nanti berarti tetap zakatnya judulnya pakai beras itu, cuman kita nyuruh panitia kono koke ya begitu. Potong gaji kan kita tidak tahu. Tapi sebelumnya sudah dikasih tahu. Itu sudah kebiasaan, pokoknya dipotong. Kalau sama tahu. Kalau sudah umumnya tahu, ya berarti ya ulima ridho gitu. Ya berarti wis podo ngerti ini. Nah wis umum ngono ki ya wis anggap aja wis memberikan izin. Tapi masa ada yang nggak mau? Cuman ya secara asli ya kalau mang ragu harus panitia harus. Intinya kan sah dan tidaknya itu. Ya. Dari panitia harusnya ngasih tahu kalau memang mau betul-betul. Tapi kalau orangnya itu ulima ridho ibaratnya wis ridho wae dengan seperti itu ya wis. Seperti misalnya dalam bab masalah makanan punya teman. Itu pun kalau seandainya kalau secara fikih hukum fikih loh. Kalau secara tasawuf untuk hati-hatinya ya tetap dalam makanan tetap harus izin dan sebagainya. Kalau dalam fikih seandainya itu temannya itu seandainya makanannya kita makan dia ridho tanpa memberitahu pun boleh. Cuman kriteria ulima ridho'uhu diketahui ridhonya ini kalau memang sebelumnya sudah ada arah-arah atau tanda-tanda mengenai hal itu, atau mungkin dulu awal-awal sudah masyhur sudah dikasih tahu pokoknya zakat, atau mungkin sudah dari kabar orang-orang pokoknya zakat dari kita langsung dipotong dari gaji. Nah itu berarti kan sudah ya sudah seandainya nggak ngomong berarti sudah kalau secara fikih ya sudah dianggap ridho lah. Ataupun dalam masalah makanan
temannya pernah ngomong, wis pokoknya opo yang guna aku wis mbok pangan wis los dol. Nah, misalnya seperti itu. Terus sewaktu-waktu punya makanan diam-diam langsung dipangannya. Tapi dulu-dulu sudah pernah ngomong, pokoknya ambil panganan nggo kowe wis los dol. Seperti ini nanti menurut fikih sewaktu-waktu dia punya makanan terus jujuk mangannya nggak usah ngomong, nggak masalah. Nah, ini berarti namanya sudah ulima ridho. Tapi dengan adanya tanda-tanda dulunya sudah pernah diizini. Mungkin termasuk pemakaian barang. Wis nanggo kowe sapa wae oleh sendal monggo wis apa sabun sampo wis. Di masjid kan lagi memperbaiki kan dananya udah dipet ya. Terus di kantor itu kan ada banyak apa itu sukarela setiap bulan dan itu berjalan pertama itu apa itu 10.000-an lah itu diberikan beras nanti dibagikan ke warga. Tapi pas bangun masjid itu terus ada yang itu mau cuma kebagian dulu bangun masjid itu, tapi dulu angkotnya itu untuk apa itu sodako beras saja. Kayak yang mengelola karena ada masjid juga ada yang masjid infak bulanan dan Hajatnya untuk beli beras iya. dibagikan ke orang miskin. Berarti kalau mau dirubah tinggal dirubah aja kotnya ditulisi kotaknya. Pakai kotak apa tarikan? jadi kamu beli beras tiap bulan nanti dibagikan ke warga. Kalau akadnya dari awal seperti itu nggak boleh dibalikan, kecuali dirubah lagi. Sekarang mulai sekarang yang oleh panitia diumumkan, mulai sekarang penarikan yang kemarin untuk beras sekarang ganti untuk bantu bangun masjid. Selesai. Nah iya kan. Mending gitu aja. Tidak apa-apa, yang penting tahu. Sepenting orangnya kemungkinan bisa ditahui oleh semua yang ditarik itu. Kalau mau betul-betul real secara ya door to door satu persatu. Ikhlas, bismillah. Nara ditulisi plang-plang apa. Ya untuk anunya ya di WA itu di grup juga. Tapi kalau mau merubah akad itu harus disampaikan lagi, ya. Karena nanti harus sesuai dengan apa yang diakoti itu. Akotnya itu fakir miskin. Gue enggak penyelewengan jadi ini dolim. Tidak pada tempatnya nanti jadinya. Nari ini gue fakir miskin, gue bangun masjid. Tadi makanan pokok pribadi guys, setahun dulu, cepet mana? Gak kerasa. Agak pembahasan kan. Nah, untuk zakat fitrah ukurannya satu sok itu 4 mud. 1 mud ada yang mengatakan 2175 gram, sehingga jadinya kalau menurut mazhab kita 2 kilo seperempatan, hampir 2 kilo seperempat itu aslinya. Adapun sekarang 3 kilo itu untuk hati-hatinya aja ya. Karena memang ada yang mengatakan 2 kilo 7 on, sehingga cari pendapat yang paling tinggi supaya keluar dari hati-hati. Tapi kalau mazhab kita di sini 2 kilo 175 kilogram, bahkan nggak ada 2 kilo seperempat ya. Kalau 2 kilo seperempat kan 2,250, 2 kilo seperempat. Itulah zakat fitrah. Jadi ya. Mungkin
kesempurnaan dalam puasa, banyak kekurangan, mungkin banyak hibah atau apa atau ketakwaannya kurang atau bagaimana. Dari banyak beberapa segi nanti dalam bab puasa itu ada hal-hal yang di situ bisa mengurangi pahala puasa. Ya. Termasuk ngomong jorok, ngomong buruk, misuh dan sebagainya. Nanti puasanya sah, tapi mengurangi daripada pahala puasa. Nah, mungkin dengan zakat fitrah ini kekurangan tersebut bisa ditambal sehingga menjadikan puasa kita dianggap mendapatkan pahala seutuhnya. Kalau misalkan ini, kalau waktu bisa kita sahur, ternyata juga cukup. Itu namanya bukan kekurangan, itu namanya hilang puasanya. Kekurangan itu kan cek poso tapi kurang. Tapi nak orang poso kuwi jenenge gak nambal, barang urung enek apa ditambal. Nanti kalau dalam masalah puasa untuk berbukanya harus betul-betul sudah tenggelam matahari dengan kabarnya orang yang sikoh ataupun adanya orang yang bisa dipercaya. Kalau itu sudah kita diyakini, kalau nggak bisa nanti kita pakai istihad dengan sangkaan kuat. Tapi biasanya kalau kurang-kurang sedikit itu biasanya ya aslinya wis mlebu kadang-kadang. Karena ada nih kan kene sadan kono urung lagi nganggo sing ndi. Nah, nanti pakai istihad kita mana yang diyakini. Bukan. Kalau itu nanti masalah sah atau tidaknya puasa. Itu. Nanti kalau jelas nggak sah, nggak bisa ditambal dengan zakat fitrah, harus diqodoi. Itu ya nggih. Kalau ada diqodoi. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita bahas mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah dan definisi mereka semua 8 golongan. Al-hadiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.